Oke. Pagi Husna, Ilya, Pagi, Jo, Kak. Lydia, Siska, Vanes, Greta, Devlin, Yaslin, Zara, Anggra, Marina. Yuk, satu orang pimpin dua dulu yuk sebelum kita mulai. Pagi Ayu. Siapa yang Aku bersedia buat mau, pimpin Kak. dua? Hah? Aku mau, Kak. Boleh, boleh silakan. Tapi Kak, aku izin APM ya, Kak. Ini Kenapa? lagi di luar. Lagi di Oh, luar, lagi Kak. di luar. Oke, silakan, silakan. Oke. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you adik-adik semua. Nah, kemarin kan Kak Bandar kasih tugas hari Kamis. Nah, nanti itu jawaban yang kalian sudah bikin, please sesuai warnanya supaya Kak Bandar tahu nih pencerminannya terhadap sumbu apa. Nah, nanti Kak Bandar siapin tempatnya di Google Classroom ya. Oke? Aman sampai di sini? Nanti itu upload jadi tugas buat di Google Classroom ya. Sengaja Kak Bandar kasih di kelas, tapi nanti buat nilai di Google Classroom ya. Nah, oke, yuk lanjut. Berarti kita sekarang masuk ke transformasi yang kedua. Transformasi yang kedua ini lebih mudah sebetulnya adik-adik dibanding yang refleksi. Kak Bandar sengaja kasih yang lebih mudah dulu di awal, supaya kalian nggak takut dengan yang namanya transformasi ya. Oke, Kak Bandar kasih yang namanya translasi. Apa itu translasi? Nanti kita belajar ya. Bentar, wait. Ini, oh, yang ini. Dia. Oke, tapi jadi nggak kelihatan jelas tulisannya. Ntar ya adik-adik ya, Kak Bandar eh butuh waktu sebentar buat edit background bentar. Oke. Oke, sip. Kita masuk ke transformasi yang sekarang namanya translasi. Apa itu translasi? Ada yang tahu nggak apa itu translasi? Bukan transplantasi ya. Kalau transplantasi itu mengganti sebuah organ yang rusak dengan yang baru. Ini translasi. Apa tuh translasi? Apa itu translasi? Ada yang tahu? Kata-katanya menarik translasi, tapi biasanya kalian mungkin baru pernah dengar ini. Jadi translasi itu punya makna bergeser atau berpindah, ya. Kalau Oh, kita berpindah dari satu tempat, kira-kira misalkan kita cuma berpindah atau bergeser, kira-kira ada eh, apa aja yang ada di sana kalau kita berpindah? Faktornya apa aja? Sesuatu disebut berpindah kalau dia punya faktor apa? berpindah ruang ya, Kak? Cuman berpindah tempat aja sih, bukan berpindah. Kalau berpindah ruang berarti kan pindah area gitu ya. Iya, berpindah tempat ya. Heeh, heeh,
tempat aja. Jadi misalkan cuma bergeser sekitar 1 meter gitu atau setengah meter gitu, mungkin begitu. Oke, di sini ada yang belum masuk grup kah? Matematika kelas 9? Ada yang masih belum masuk kah? Kalau masih belum, Kak Bandar coba kirimin link grup ya. Nanti kita bisa diskusi di sana. Jadi kalau kalian ada tugas atau apapun yang kalian nggak paham, silakan diskusi di grup adik-adik ya. Nah, silakan join ke grup itu. Nanti itu grup khusus matematika kelas 9. Ya, jadi yang komunitas aja. Tunggal daring, tunggal mandiri nggak ada di situ. Ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum masuk, silakan klik. Kalau misalkan ada yang nggak sengaja keluar, tolong join lagi ya. Kelas 9 tuh ada berapa orang sih? Sorry. Berarti dari, wow, 5, bentar, 34. Ada 34 orang yang masih ada di absen. Nggak tahu nih, yang belum ada di absen, apakah masih tetap stay di mana? Di komunitas atau enggak? Ya, yuk. Jadi kalau kita bergeser ke satu tempat yang baru, ada apa sih yang pertama faktornya? Translasi tadi itu kan pergeseran atau perpindahan ya. Pergeseran atau perpindahan. Faktor yang pertama disebut berpindah, dia apa sih? Faktornya apa aja yang pertama? Yang jelas ada titik asalnya, betul nggak? Iya kan? Orang disebut berpindah kalau dia nggak di titik asal lagi, betul nggak? Hmm. Ya. Lalu kalau berikutnya ada apa lagi faktornya? Disebut berpindah kalau dia punya apa? Disebut berpindah kalau dia apa tuh? Ada titik asal berarti ada titik akhirnya dong. Setelah dia berpindah kan pasti ini kan? Setelah bergeser atau berpindah. Ya enggak? Logikanya kan gitu. Betul nggak? Nanti kita ketemu dua faktor ini. Ada titik akhir, ada titik asal, lalu kemudian ada berpindahnya sejauh apa? Titik perpindahan. Sejauh apa nanti? Biasanya nih ngomongin kalau kita bukan di koordinat, bidang koordinat itu ya, atau di ruang 3 dimensi ngomongin jarak. Atau 2 dimensi pun bisa jarak. Tapi karena kita mainnya di koordinat, kita ngomongnya titik perpindahannya atau titik translasinya berapa. Gitu. Nangkep ya? Jadi 3 item ini harus ada yang menjadi dasar sebuah titik ataupun bangun disebut dia bertranslasi atau bergeser atau berpindah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke yang berikutnya. Clear ya? Jadi harus ada 3 faktor ini ya yang memenuhi ya. Disebut berpindah ataupun bergeser. Yuk, kita lanjut ke yang berikutnya. Kira-kira bayangannya translasi itu begini.
Nah, kira-kira begini. Kak Bandar ulang ya. Ini titik asalnya di sini. Lalu dia bergeser. Kurvanya bergeser ke sana. Berarti kan ada titik asal, ada titik akhir, ya kan? Nah, translasinya sejauh apa itu yang perlu nanti kita cari atau misalkan diketahui di soal. Sampai sini bisa membayangkan, Kak, kita bakal bermain di bentuk yang seperti apa? Aman? Ini titik asalnya, ini titik setelah pergeserannya. Jadi kalau Kak Bandar bayangin, ini di sini ya, di sini titik akhir. Titik asalnya di sini. Kak Bandar ambil puncak kurvanya aja. Oke? Nah, ini titik asal. Ini titik akhir setelah berpindah. Nah, ini nanti bentuk translasinya atau titiknya, titik translasinya berarti kan berapa X, ya kan? Ini berapa X dan berapa Y, kan gitu. Ya enggak? X-nya sejauh berapa, Y-nya sejauh berapa? Nangkap nggak? Nangkap. Aman nggak? Sampai sini siapa yang masih bingung? Oh iya, jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Sorry, Kak Bandar lupa ngikutin di awal. Bisa membayangkan nggak? Titik asal, titik akhir, perpindahannya dalam bentuk X ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, titik asalnya kan juga X ya dong. Iya, titik asalnya X Y. Titik akhir pun X Y. Dan translasinya pun X Y. Titik asalnya X Y, nanti koordinatnya ya. Titik akhirnya pun X Y juga. Dan translasinya pun X Y juga. Berapa X, berapa Y. Sampai sini aman? Aman. Ada yang ingin bertanya nggak? Kalau udah ngerti ini, sebenarnya nggak usah belajar translasi lagi. Karena cuma segampang itu gitu maksudnya adik-adik. Nggak seperti pencerminan yang kita harus ngerti konsep. Oke, Ayu. Thank you buat infonya ya. Yang tidak ada kendala dengan kameranya, tolong open cam ya adik-adik ya. Oke, yuk lanjut ya. Yuk, bentar. Wait ya. Wait. Nggak seru nih kalau ada jawaban. Nah, keterangannya kira-kira begini. Jika translasinya T, ini nggak usah bingung adik-adik, ini bentuk namanya bentuk matriks. Ya. Nanti di kelas 11 kita belajar tentang matriks, kalau masih di pewaris bangsa maka benar. Ini bentuknya matriks. Kalau koordinat kan bentuknya begini ya. A, B atau X, Y. Ya, bisa juga X, Y. Ya. Jadi translasinya bentuknya matriks A, B. Seperti ini sama. Ini sama pengertiannya dengan ini. Nggak usah bingung adik-adik ya. Jadi antara matriks dengan koordinat itu sebetulnya beda bentuk aja. Pada prinsipnya sama. Ya. Lalu memetakan titik asalnya itu titik P, X, Y ke titik bayangan P-nya. X bayangan, Y bayangan. Maka untuk nyari nilai bayangan X-nya, itu berarti tinggal titik X asalnya ditambahin si translasi si A-nya. Dan nyari Y bayangannya, tinggal Y ditambah B. Kalau di dalam bentuk matriks jadinya begini. X aksen yang atas sama dengan X ditambah A, Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nangkep nggak sampai sini? Contohnya misalkan titik P-nya, Kak Bandar tulis ya, titik P-nya misalkan kayak tadi min 2, bentar, itu tadi positif ya, X-nya positif. Misalkan sebuah titik P 2,5,
2, min tadi ya di bawah ya. Salah gitu. 2, min 1 misal. Nah, terus tadi ditranslasi oleh sejauh 8,5. Maka bayangannya berapa? Kan gitu. X bayangannya berapa? Y bayangannya berapa? Kan begini kan? Atau buat lebih real kita lihat gambarnya aja ya tadi ya. Misalkan titik asalnya tadi Kak Bandar kasih 2, min 1. Misalkan ini 2, min 1. Lalu translasinya itu T-nya tadi 8,5. Berarti X-nya sama dengan 8, Y-nya sama dengan 5. Bergeser X-nya sejauh 8, Y-nya sejauh 5 ke atas. Kalau Y positif kan ke atas ya. Oke, maka pertanyaannya di titik akhir ini berapa? X-aksen, Y-aksennya berapa? Oke, nangkep ya? Yuk, kita ulik sekarang. Ini tadi P. Oke, berarti P-nya P ditambah translasi, hasilnya P bayangan. Oke ya, Kak Bandar nggak pakai bentuk koordinat, bentuknya pakai matriks. P-nya X-nya 2, berarti di atas. Y-nya min 1, berarti di bawah. Translasinya tadi ini A, ini B. Ya. Berarti 8 dan 5. Maka P bayangannya kan tinggal dijumlahin aja. Atas tambah atas, bawah tambah bawah. 2 tambah 8 berapa? 10. 10. Min 1 tambah 5? 4. Oke, berarti titik bayangan P-nya ini. Jadi kira-kira ini titik bayangan P-nya 10,4. Translasinya sejauh 8,5. X-nya 8, Y-nya 5. Gitu. Sampai sini bisa dimengerti nggak? Mengerti. Aman ya? Jadi kalau mengerjain translasi jangan pakai koordinat. Lebih enak pakai matriks begini. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kak, apakah translasi selalu dijumlahin? Iya. Ya, translasi itu selalu tandanya positif. Oke? Mau sekalipun koordinatnya negatif, it's okay. Selalu pakai tandanya positif. Jadi konsep translasinya, yang baku tuh ini. P tambah T, hasilnya P bayangan. Ini yang baku. Terserah nanti koordinatnya isinya negatif atau positif. Ya. Titik asal ditambah translasi hasilnya titik bayangan. Atau titik akhir. Sampai sini aman? Titik asal ditambah translasi hasilnya titik akhir. Sesimpel itu kok tentang translasi. Ngerti, Kak. Ya, lebih mudah dibanding yang kemarin tentang yang pencerminan. Gitu. Ada pertanyaan nanti? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau yang bingung boleh bertanya ya, silakan ya. Oke? Aman udah? Yuk, kalau udah kita lanjut ke contoh berikutnya. Kak Bandar punya sebuah bangun. Bangunnya bentuknya segitiga. Titik-titiknya ini. Ada segitiga OAB. Koordinat O-nya ada di situ ya. 0,0. Koordinat A-nya 3,0. Koordinat B-nya 3,5. Nah, si bangun segitiga ini
semuanya titik-titiknya ditranslasi oleh si T. T itu 1,3. Nah, coba cari koordinat bayangan segitiga OAB tersebut. Jadi cari O bayangannya, koordinatnya berapa, A bayangannya berapa, B bayangannya berapa. Coba cari ya. Pakai konsep tadi, titik awal ditambah titik translasi, hasilnya adalah titik akhir, ya, atau bayangannya. Oke, 5 menit ya. Ya, ada yang kasih jawaban. O-nya 1,3, A 4,3, B-nya 4,8. Anggra sama Patrick, jawabannya sama. Vanes juga sama. 1,3, 4,3, 4,8. Jason juga sama. Oke, yuk cek ya. Berarti kan kalau O, berarti O bayangannya kan tinggal ditambahin aja nih. 00 tambah si translasinya kan, 13. Berarti jawabannya juga 13. Lalu A-nya. A-nya kan 30. Translasinya 13. Berarti 43. Lalu kemudian si B-nya 35 ditambah 13. Berarti 48. Sip. Gampang kan? Aman ya? Gampang. Gampang. Ya. Sip. Nah, kira-kira begini nanti gambarnya. Nah, ini titik asalnya. Ya, si OAB-nya titik asalnya di sini. A-nya tadi 30 ya. B-nya di sini. Titik B-nya di sini. Ya. Nah, lalu setelah ditranslasi, mereka berpindah sejauh begini. Jadi kalau Kak Bandar kasih titik bayangannya di sini. Di sini O bayangannya, di sini A bayangannya,
Dan di sini B bayangannya. Gitu. Gampang kan translasi kan? Gampang ya? Semudah itu ya? Gampang. Gampang lah. Gitu ya. Nah, sekarang Kak Bandar coba bayangin, gambarin kira-kira bergesernya bakal sejauh ini kalau Kak Bandar hubungin titik O ke A-nya. Nah, ini begini. Gitu. Nah, bentuk bangunnya kira-kira berubah nggak? Kalau ditranslasi bentuk bangunnya berubah nggak? Enggak. Enggak. Maka kalau nanti kalian misalkan kalian gambarin titiknya antara titik akhir dan titik awal, lalu bangunannya di bayangannya kalian gambar ternyata beda dari dari gambar aslinya, berarti ada yang salah dengan pengerjaan kalian, ya. Translasi tidak mengubah bentuk. Oke, fix ya. Translasi perpindahan tidak mengubah bentuk. Ya. Kalian berpindah kan tetap jadi kalian. Iya enggak? Kecuali berpindah dalam tanda kutip berpindah alam ya. Kalau berpindah alam kan beda cerita ya. Itu kan udah dimensinya udah lain. Ya. Kalau berpindah cuma sejauh semeter kan nggak mungkin kalian tadinya Jason jadi Jonathan Juanito gitu. Nggak mungkin kan? Ya kan? Titik awalnya Jason, titik akhirnya Jonathan Juanito, beda, nggak mungkin. Itu berarti ada tanda tanya. Yang berpindahnya siapa nih? Gitu. Ya, nangkep ya? Jadi perpindahan translasi tidak mengubah bentuk sebuah bangun atau titik. Ya, kalau bentuknya segitiga ya hasilnya juga segitiga. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Karena kalian udah expert tentang translasi, jadi kabaran nggak usah lama-lama. Segampang itu sebetulnya memang tentang translasi. Kita latihan aja ya sekarang ya. Sederhana kok konsepnya translasi. Ya, bentar. Kabander tambahin aja nanti di slide berikutnya ya. Adik-adik boleh siapin alat tulisnya, kita coba latihan ke contoh soal ya. Nah, nanti yang agak kompleks, Kak Bandar bilang agak kompleks dulu lah ya. Yang agak kompleks itu nanti tentang dilatasi dan rotasi. Sengaja Kak Bandar taruh itu di akhir, supaya kalian nggak takut dulu dengan yang namanya transformasi. Ya, tapi paling kompleks memang dia yang rotasi. Karena namanya rotasi, perputaran gitu ya, berarti kan butuh sebuah sudut. Wait ya. Dilatasi. Yuk, kita lanjut ke yang berikutnya. Kak Bandar punya soal ini. Mudah sebetulnya, masih tentang translasi. Coba kalian lihat dulu deh. Silakan pilih 1, 2, 3 ya. Kak Bandar enggak ini. Kalian rasa anggap gampang yang mana silakan kerjakan.
Hmm. Oke, beberapa udah ada yang ngirimin di jawaban di chat ya. Ada Joe, ada Michael Dave, ada Gwyneth, ada Griffinian, ada Devlin, ada Enoch, ada Anggra, ada Dev lagi. Keren. Oke, yuk kita bahas yuk nomor 1 dulu. Yuk. Zara juga ngirim. Oke, yuk bahas yuk nomor 1 yuk. Nah, translasinya kan 3,2 ya, nomor 1 ya, berarti titik asalnya, jangan pakai warna ini. Susah nanti. Oke, nomor 1. Titik asalnya 2,-1, translasinya 32. Berarti jadinya 2 tambah 3, 5. Min 1 tambah 2, 1. Oke ya. Di koordinat bayangannya 5,1. Langsung ke benar terus ini ya, 5,1. G-nya, oh G bayangannya ini malah. Berarti 4-1. Oke, lalu hasil dari 7,-5 ditambah translasinya. Translasinya kita anggap titik A, titik B. Oke ya. Jadi AB-nya berapa? Kan bayangannya 4,-1. Titik asalnya 7,-5. Yang ditanyakan translasinya kan? Berarti tinggal dikurang aja, ini pindahin ke sini nih. Berarti 4-1 dikurang 7-5. Dia kan di kanan positif kan? Jadi kita pindah ke kiri jadi negatif. 4 kurang 7 berarti -3. Lalu -1 dikurang -5. Min ketemu min kan plus. -1 tambah 5 berarti 4. Jadi translasinya adalah 3,4. Ya, koordinat translasinya 3-3,4, sorry. Gitu. Nomor 2 ada yang sama jawabannya? Boleh kasih jempolnya dong yang sama? Yang dapat jawaban yang sama dengan nomor 2. Oke, aman ya? Berarti udah ngerti ya konsepnya ya? Oke, gampang kan translasi kan? Yuk, nomor 3 sekarang. Titiknya, oh, ntar, Kabander baca koordinat bayangan titik A. Berarti ini titik aslinya ya, -3,4 itu titik aslinya, translasinya 36. -3 tambah 3 kan 0. 4 tambah 6, 10. Jadi bayangannya 0,10. Gitu. Yang sama nomor 3 siapa? Aman ya? Ada yang kebingungan dengan nomor 3? Kalimatnya koordinat bayangan titik A. Jadi sebetulnya titik A itu bukan titik bayangannya, tapi titik asalnya. Sama kayak nomor 4. Berarti titik asalnya 5,-2. Ditambah translasinya 5,-3.
5 tambah 5 kan 10. Min 2 tambah min 3 berarti min 5. Jadi jawabannya 10, min 5. Gitu dia. Oke. Aman ya? Kak Bandar harap nggak jadi bingung dengan yang translasi karena ini mudah sebetulnya adik-adik. Ini yang paling mudah di antara keempat transformasi. Ada 4 transformasi, ini yang paling mudah, paling gampang. Oke ya, ada pertanyaan nggak? Aman, Kak. Aman? Yakin nggak bingung dengan translasi? Enggak. Oke. Nah, oke. Berarti kita cukupin sampai di sini. Adik-adik nanti yang jawaban yang refleksi kemarin, yang tentang pencerminan, itu kalian upload sekarang ya. Kak Bandar siapin tugasnya sekarang di GCR ya. Nanti beres kelas langsung kalian upload ya. Oke, yuk. Kita absen yuk. Silakan open cam-nya. Thank you yang buat yang sudah open cam dari awal. Ya, yuk 3, 2, 1. Oke, adik-adik sampai ketemu lagi di hari Kamis ya. Kita akan masuk di dilatasi. Ya, pelajari dulu bahasanya. Nanti kita Kamis kita bahas ya. Bye. Yuk, Kak. sama-sama yuk.